Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Kasih-Mu yang mengikat kami. Cinta-Mu yang membuat kami terus ada di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan, kami tidak mau apapun memisahkan kami dari Engkau. Kami tidak mau dunia ini memisahkan kami dengan Engkau. Karena kami rindu terus ada di hadapan-Mu. Terus ada bersama dengan Engkau. Terus menikmati kasih-Mu. Terus menikmati kebaikan-Mu. Bapa di surga, berkatilah sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk ada di hadapan Tuhan. Berkonsentrasi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tema hari ini adalah standar Allah. Standar Allah adalah sesuatu yang menurut saya tidak mudah ya. Tema ini tema yang cukup berat menurut saya, karena kita diminta hari ini untuk hidup sesuai standar Allah. Nah, ketika bicara standar Allah, maka ini menjadi sangat luas. Standar Allah yang seperti apa? Dan pertanyaannya, apakah kita sudah hidup sesuai standar Allah? Apakah cara bicara kita sudah sesuai standar Allah? Apakah sikap kita, karakter kita sudah sesuai standar Allah? Apakah pikiran kita, hati kita sudah sesuai standar Allah? Itu banyak pertanyaan. Lalu ada orang berkata, lupa ibadah saya sudah, Pak. Saya sudah memenuhi tuntutan firman Tuhan. Untuk hari Sabat menyediakan waktu untuk Tuhan. Bahkan ada beberapa istri yang saya tahu kalau hari Sabat mereka tidak mau masak, saudara. Jadi mereka bilang suaminya, Pak ini hari Sabat, ya. Jadi jangan minta makan. Loh terus gimana? Yaudah maksudnya hari Sabat kesempatan jajan di luar, saudara, itu alasannya. Jadi istri juga mau berhenti di hari Sabat, nggak mau masak. Apakah itu sudah memenuhi standar Allah? Mari kita belajar dari Amos pasal 7, ayat yang ke-7 sampai 9. Amos pasal 7 ayat ke-7 sampai 9. Saya sudah menyiapkannya di PowerPoint, silakan. Ya. Ayat yang ke-7, inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Ayat 8, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ayat 9. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, konteks ini terjadi adalah konteks di mana sudah terpecahnya kerajaan Israel. Next ya. Sudah terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua kerajaan, yaitu utara dan selatan. Kita tahu kerajaan di utara ada Raja Yerobeam, dan kerajaan selatan ada Raja Rehabeam. Nah, yang keturunan dari Daud adalah Rehabeam yang ada di selatan. Yang ada di selatan ada dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sedangkan 10 suku yang lain mereka ada di kalau di peta di bagian atas di utara, mereka 10 suku yang memisahkan diri dan mengangkat seorang raja menjadi raja atas mereka yang bukan keturunan Daud. Seorang raja di antara mereka, seorang pemuda di antara mereka yang mereka pilih untuk menjadi raja atas mereka. Karena 10 suku ini mereka tidak suka dengan kepemimpinan Rehabeam yang begitu sombong, begitu angkuh, yang menaikkan pajak yang tinggi, dan ada banyak keputusan dari Rehabeam yang tidak disukai oleh 10 suku ini. Akhirnya mereka memisahkan diri, dan akhirnya kerajaan Israel yang begitu hebatnya di tangan Daud,
begitu luar biasanya di tangan Salomo, tapi pecah di tangan anak-anaknya Salomo. Kerajaan Israel menjadi dua, utara dan selatan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kerajaan yang ada di selatan mereka tetap beribadah di bait Allah yang dibangun oleh Salomo yang ada di Yerusalem. Bait Allah, tabut perjanjian, semua ada di situ. Tapi kerajaan yang di utara, saudara, si Yerobeam ini dia juga tidak mau kalah. Karena sebelumnya bangsa-bangsa Israel yang ada di utara, mereka pada hari-hari mereka harus datang ke bait Allah. Mereka juga berjalan menyeberang ke selatan untuk datang ke bait Allah, melakukan tuntutan ibadah mereka ke bait Allah, mempersembahkan kurban dan sebagainya. Nah, Yerobeam merasa ini berbahaya. Yerobeam merasa bahwa kalau rakyatnya terus pergi ke selatan, bisa-bisa satu kali rakyatnya semua akan pindah menjadi rakyat selatan. Ini persis Korea Utara dan Selatan, saudara. Lalu kemudian Yerobeam dia membangun, ada banyak tempat-tempat penyembahan, minimal ada 2 tempat penyembahan di Gilgal dan di Dan, saudara. Dia bangun, dia berkata, disinilah tempat kita menyembah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Yerobeam? Next. Yerobeam tidak menghargai anugerah Tuhan. Yerobeam tidak menghargai anugerah Tuhan. Pada bagian mana kita katakan Yerobeam tidak menghargai anugerah Tuhan? Saudara, pecahnya kerajaan Israel sesungguhnya bukan kesalahan dari anak Salomo Rehabeam. Pecahnya kerajaan Israel sesungguhnya kesalahannya Salomo, saudara. Jadi Salomo dia selesai membangun istana, dia selesai membangun bait Allah, dia diberikan hikmat luar biasa sampai raja-raja di sekitarnya tunduk dan takluk kepada Salomo. Tapi sekali lagi, ketika kita mencapai titik atas, ketika rasanya semua sudah tercapai, kadang kita lengah, kadang kita mulai merasa hebat karena tidak ada orang yang bisa lagi menasehati kita, tidak ada orang yang bisa mengingatkan kita, karena kita tidak mau diingatkan, kita tidak mau dinasehati, kita tidak mau ditegur. Kenapa? Karena kita merasa sempurna. Sempurna dari apa? Pencapaian duniawi kita. Kita merasa kita sudah hebat. Nah, orang yang merasa dirinya hebat itu seringkali justru gampang jatuh. Karena dia sudah tidak berhati-hati. Karena dia merasa dia sudah paling atas. Nah, itu yang dilakukan oleh Salomo. Akhirnya Salomo juga kemudian menjadi orang yang mudah jatuh cinta, saudara. Nah, ini bahayanya. Salomo ternyata adalah seorang laki-laki yang mudah jatuh cinta. Dia jatuh cinta kepada banyak wanita dan Alkitab mencatat akhirnya Salomo punya 700 orang istri dan 300 orang gundik. Belum pernah ada dalam sejarah di dunia ini seorang laki-laki yang punya 1000 wanita selain Salomo. Bapak Ibu jangan bertanya kepada saya bagaimana caranya, bagaimana menggilirnya. Karena pertanyaan itu pernah kami tanyakan kepada dosen waktu mengajar. Dan dosen saya menjawabnya, saya juga tidak tahu. Itu kata dosen, Bapak Ibu. Saudara, karena itu bukan masalahnya, ya, itu masalahnya Salomo. Jangan menjadi masalah kita. Biarkanlah Salomo yang membuat, dia yang bertanggung jawab. Tapi artinya Salomo ketika dia punya 1000 orang istri, dan dari wanita-wanita di kerajaan-kerajaan lain yang penyembahannya juga berbeda, dewa-dewanya berbeda. Lalu ketika mereka masuk ke kerajaan Salomo, mereka membawa dewa-dewanya, mereka membawa penyembahannya masuk, dan itulah yang menjadi kejatuhan dari Salomo. Salomo akhirnya ikut dalam penyembahan berhala. Dan ketika Salomo melakukan itu, Allah berkata, aku akan mengoyakkan kerajaanmu. Dan sebagiannya aku akan berikan kepada orang yang bukan keturunanmu. Itu kata Allah.
Jadi artinya ketika kerajaan Israel terpecah, ini sesungguhnya adalah hukuman atas kesalahannya Salomo. Maka kerajaan itu dikoyakkan oleh Tuhan. Tuhan melihat Israel itu seperti satu kertas yang kemudian dikoyakkan menjadi dua, dan yang sebagian yang cukup besar Allah berikan kepada orang yang bukan keturunan Salomo. Dan itu adalah Yerobeam. Artinya ketika Yerobeam menjadi raja, saya katakan itu anugerah Tuhan. Sesungguhnya tidak ada kesempatan sama sekali untuk orang yang di luar darah biru, kira-kira begitu, untuk menjadi raja. Tidak ada kesempatan. Kalau sudah dilahirkan di keluarga-keluarga bukan dari generasi dinasti, ya tidak mungkin menjadi raja. Karena kerajaan zaman itu kan turun menurun dari anaknya menjadi putra mahkota, lalu naik, kan terus akan begitu. Jadi orang lain harusnya tidak ada kesempatan. Jangan bermimpi deh jadi raja, begitu ya. Kalau darah kita sudah merah, ya merahlah, enggak jadi biru ya. Jadi enggak usah mimpi. Tapi Tuhan memberikan itu kepada Yerobeam. Yerobeam mendapatkan satu anugerah yang tidak mungkin dia bisa dapatkan kalau bukan dari Allah. Harusnya ketika Yerobeam mendapatkan itu, Yerobeam bukan orang asing loh, dia orang Israel. Dia orang yang tahu Allah, dia tahu Yahweh, dia tahu bagaimana sejarah Israel, dia sangat tahu, saudara. Tapi ketika dia mendapatkan anugerah yang sungguh besar itu, dia lupa diri. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Kadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku berkat, Tuhan berikan aku karunia. Lalu Tuhan kasih karunia, lalu kita lupa diri dengan karunia yang hebat itu. Coba bayangkan, Tuhan kasih karunia kita menyembuhkan. Asal kita jalan, kita bilang sembuh, semua orang menjadi sembuh. Pertanyaan saya, sesombong apa kita coba? Semua orang akan ngantri di depan kita, bahkan berlutut bersujud untuk minta kita sembuhkan. Saya nggak percaya kita tetap rendah hati, saudara. Dengan anugerah karunia sebesar itu, sangat mudah kita menjadi sombong dan lupa diri. Karena semua orang memuja-muja kita, semua orang mengagung-agungkan kita, dan tidak lagi memuja Tuhan Yesus Kristus. Makanya sudah yang kasih lihat Tuhan, ketika kita menerima anugerah yang besar, selalu ingat satu hal, semua ini karena Allah, amin. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita harus selalu ada di posisi itu. Apapun kita hari ini, sebesar apapun anugerah Tuhan dalam hidup kita, sebanyak apapun harta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ingat satu hal, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, hitungan detik itu bisa selesai. Ya, kalau Tuhan mau ambil kembali, nggak usah lama, saudara. Tuhan kirim aja satu virus yang kecil namanya corona, saudara. Selesai. Saya menemukan ada banyak orang yang kemudian bersedih hari ini karena ada anggota mereka yang tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Padahal mereka sudah menjaga dirinya luar biasa. Rasanya sudah tidak kemana-mana, tapi kok bisa corona. Lalu mereka yang di pasar, yang setiap hari gentayangan di pasar, loh kok sehat-sehat saja. Kadang kita gemes ya saudara ya, itu yang di pasar gentayangan terus, tidak pernah pakai masker. Lah apa-apa tuh sehat. Loh kita di rumah tuh loh sudah maskeran, sudah wes kalau mau pakai APD sudah kita pakai APD, saudara. Yuk kok kena sana, kena sini, positif sana, positif sini. Sampai kita, lalu saya guyonan sama istri saya. Karena di komplek kami ada satu bapak yang dia bertugas untuk mengambilin sampah begitu ya. Nggak pernah pakai masker. Jarang pakai baju ya. Jadi dia keliling ngambil sampah. Dan mandi saya saudara, dia mandi di perumahan ada satu got begitu. Dan di got itu ada peralon perumahan yang dia bolongin begitu. Jadi itu untuk dia ngambil air mandinya di got. Sampai hari ini corona nggak mau deket sama dia. Sehat walafiat. Maka saya bilang sama istri saya, Mi, corona takut sama bapak itu. Karena bapak itu lebih corona dari corona, saudara.
Kita yang jaga diri luar biasa, kena sana kena sini. Mereka yang hidup berantakan, kita katakan berantakan dalam hal kesehatan, tidak pernah kenal vitamin ya. Vitamin kita sudah pagi sore ya saudara. Saya ditelepon seorang teman dari Jakarta, Pak, pokoknya sekarang vitamin 1000 mili Pak, 500 nggak cukup. Waduh Cik, 1000 Pak, sehari 2, pagi 1000, sore 1000. Waduh. Saya bilang mau jadi apa badan saya kalau dikasih pagi 1000, sore 1000. Harus gitu Pak. Suami saya pokok saya kasih pagi 1000, sore 1000. Karena dia kerja keluar terus. Lah tukang sampah di perumahan saya enggak kenal vitamin Bapak Ibu. Aman loh sampai sekarang. Mari, artinya begini. Artinya Tuhan bisa mengambil apa yang Tuhan berikan. Setiap saat kalau Tuhan mau. Ini bukan berarti lalu selesai ini, Pak Muria bilang nggak usah pakai, lalu bebas semua. Saya nggak bertanggung jawab Bapak Ibu. Saya tidak bilang nggak menjaga diri, tapi artinya semua dalam anugerah Tuhan kok. Ya, semua anugerah Tuhan, tapi jangan mencobai Allah ya. Jangan mencobai Tuhan dengan ya sudah kalau begitu Tuhan akan lindungi kita, tenang saja, lalu kena corona jangan salahkan Tuhan. Ya, tapi kalau kita sudah menjaga diri proteksi demikian luar biasa, kalau Tuhan izinkan masih terkena, artinya kita mau berkata disitulah otoritas Allah, amin. Disitulah otoritas Allah, disitulah anugerah Tuhan. Mari hari ini kalau kita terima anugerah Tuhan, hargai anugerah itu, bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kita hanya dipinjamkan. Ya, kita dipinjamkan oleh Tuhan. Yerobeam dia tidak menghargai anugerah itu. Maka Tuhan menghukum kerajaan yang dipimpinnya. Yerobeam mendirikan mezbah berhala. Sudah, next. Allah berkata yang didirikan adalah tabut perjanjian. Ya, yang ada sebagai simbol hadirnya Allah tabut perjanjian di Yerusalem. Tapi Yerobeam buat apa? Dia mendirikan mezbah, dia mendirikan patung anak lembu emas. Dan Yerobeam berseru kepada bangsa Israel yang 10 suku itu, inilah Allah yang sudah membawa kita keluar dari Mesir. Betapa berdosanya saudara. Dia terang-terangan melawan Allah. Padahal dia orang Israel. Hanya demi apa? Demi kedudukan. Karena dia takut kalau dia nggak tegas seperti itu, rakyatnya bisa pindah ke selatan. Maka dia harus dengan tangan besi. Bahkan kemudian dia harus melakukan reformasi spiritual di kerajaannya. Reformasi spiritual demi satu kedudukan. Saudara, kadang kita juga suka tawar-menawar iman ketika bicara tentang kedudukan, bicara tentang posisi, bicara tentang banyak hal. Lalu kita menjadi orang yang mudah sekali kompromi dengan hal lain. Kita menjadi orang yang mudah sekali berkata, ya nggak apa-apalah semua juga dipakai oleh Tuhan. Duh, sudah yang kasih oleh Tuhan, Alkitab sudah punya garisan yang jelas. Dengan Alkitab kita sudah bisa tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yerobeam dia melakukan kesalahan besar ketika dia mendirikan mezbah korban untuk berhala yang dia katakan inilah Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Saudara, pertanyaan saya hari ini, apakah kita sungguh mengenal Allah kita? Allah yang selama ini memelihara hidup kita, Allah yang selama ini memberkati kita. Saya harap kita tidak pernah melupakan Allah kita, sepikun apapun kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang orang tua makin tua kan mulai pikun. Sepikun apapun, mungkin kita bisa melupakan anak cucu kita. Kita bisa melupakan pasangan hidup kita saking pikunnya. Tapi pesan saya, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Sepikun apapun, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena saya pernah menemukan, berjumpa dengan seorang mak yang sudah sangat tua, pikun pakai banget. Karena ketika dia lihat saya waktu saya mau datang, "Mak, apa kabar?" "Oh ya Pak, baik." "Mak, gimana? Sehat?" "Oh sehat." Lalu ditanya sama anaknya, "Mak, emang tadi itu siapa?" "Konggomba." "Lu kok Konggomba?" Dia pikun, dia hidup di zamannya karena mak ini dari Jepara. Jadi tiap kali kalau saya datang, saya ngobrol sama dia, dia bilang saya Konggomba. Tua banget saya, saudara. Tapi yang jelas,
Si mak ini ketika saya tanya, mak masih doa? Masih. Kepada Tuhan? Iya. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Itu dia tidak pernah lupa sampai mati. Anaknya dia lupa. Saya pendetanya dia lupa. Semua dia lupa. Sahabat-sahabatnya dia lupa. Tapi tiap kali saya tanya, Tuhanmu siapa mak? Tuhan Yesus. Nah, saya senang. Dia sepikun apapun, dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Harusnya kita demikian, saudara. Jangan seperti Yerobeam. Karena kedudukan, karena kuasa, karena popularitas, lalu kemudian mendirikan Allah yang lain. Saudara kasih Tuhan, Allah mengingatkan Israel akan penyimpangan mereka. Maka Allah berkata, aku akan memasang tali sipat. Ya, memasang tali sipat. Next, 2 slide. Memasang tali sipat. Ya, Allah mengingatkan Israel akan penyimpangan mereka. Saudara, tali sipat itu adalah alat ukur yang dipakai oleh tukang untuk mengukur satu dinding itu lurus apa tidak, rata apa tidak. Itu menggunakan tali sipat, saudara. Namanya tali sipat. Ya, termasuk kalau di Kalimantan saya suka melihat orang kalau mau belah kayu, saudara. Di sana kan mereka belah sendiri, potong dari hutan mereka belah sendiri, maka harus lurus. Maka mereka pakai tali sipat. Ya, satu benang yang dikasih dengan warna begitu, lalu dari ujung dipasang, ujung sini lalu dipegang atasnya, dilepaskan, lalu tergarislah lurus sekali sesuai dengan garisan benang itu, baru mereka potong pohon ini dengan ikut garis itu, maka potongan kayunya akan lurus. Lalu kemudian kalau mendirikan bangunan, mendirikan tembok, harus diukur dengan tali sipat. Tapi pertanyaannya, saudara, standar Allah selurus apa? Ya, maka kalau di Keluaran pasal 15 ayat 26, next. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi standar Tuhan adalah sungguh mendengar suara Tuhan, sungguh mendengar perintah Tuhan. Standar Allah adalah lurus, saudara. Standar Allah bukan bengkok. Lurus dengan apa? Lurus dengan batu penjuru itu. Jadi kalau kita mau mengukur, kita harus pasang titik nolnya di batu penjuru. Dan Yesus berkata, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Siapa batu penjuru kita? Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus mengukur hidup kita, standarnya adalah Yesus, karena dia batu penjuru kita. Maka ketika orang bangun tembok, dia harus punya titik nol. Dan titik nol itu menjadi titik untuk dia tarik garis lurus. Ke kanan, ke kiri, semuanya lurus dari standar titik nol itu. Itu batu penjuru. Nah, saudara, kita harus mengukur hidup kita dengan batu penjuru itu. Itu standarnya Allah. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah benar sesuai standar Allah? Standar Allah adalah batu penjuru itu. Lalu ini berkata, oh Pak, saya sudah lurus Pak. Saya dengan pasangan saya dengan istri saya begitu mencintai, sampai sekarang saya menjaga janji pernikahan, bahwa saya akan setia menerima istri yang sah dan salah satunya. Loh saudara, yang sah dan salah satunya. Padahal janji pernikahan itu yang sah dan satu-satunya. Jadi kadang orang janji pernikahan sengaja diselewengkan dikit waktu pegang janji. Nah, si istrinya enggak menanggap, saudara. Saya menerima engkau sebagai istriku yang sah dan salah satunya. Istrinya saking udah semangat karena nikah kan. Wah, dia begitu menghayati janji nikah, karena dia enggak dengar calonnya, suaminya janjinya apa, karena dia sibuk menghafal janjinya sendiri, saudara. Jadi kadang orang janji nikah kan grogi dan sibuk menghafal, ya. Jadi suaminya, saya menerima engkau sebagai istriku yang sah dan salah satunya.
Jadi satu hari ketika dia menambah, dia berkata, itu sesuai janjiku di hadapan Tuhan. Karena waktu itu janjiku adalah salah satunya. Coba putar rekamannya. Nah saudara, sekarang kan semua direkam kan. Begitu putar rekamannya, istri bilang, waktu itu gue janji salah satunya. Loh, gue enggak protes nih waktu saya janji. Loh terus pendeta juga enggak fokus masalahnya. Pendeta fokusnya adalah, nanti malam mau kondangan, saudara. Jadi juga enggak fokus, saudara. Jadi sedikit diselewengkan, saudara. Ternyata sah dan salah satunya. Saudara enggak. Standarnya adalah Allah. Standarnya adalah Yesus. Satu-satunya. Saya sudah begitu mengasihi istri saya, Pak. Sesuai dengan standar Allah. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan mertua? Juga mengasihi mertua? Oh ya Pak, sudah, kalau mertua datang ke rumah saya sambut, saya layani dengan baik. Tapi dengan segenap hati, nah itu yang berat Pak. Seringkali kesel Pak. Wong udah tua Pak, pikun meneh. Jadi kadang rodok kesel-kesel piye ngono. Nah itu enggak standar. Tuhan mau kita sasarannya adalah titik merah. Kalau bicara sasaran tembak itu, titik merahnya. Kadang kita, Pak, kalau titik merah susah Pak, yang penting sudah masuk dalam lingkaran. Ora iso. Standar Tuhan itu titik merah, bukan asal masuk lingkaran. Ya, jadi kalau ada panah itu seringkali ada angka-angkanya. Ya, yang penting sudah masuk lah Pak, yang enggak keluar dari lingkarannya wes apik. Tuhan minta adalah lurus, enggak ada bengkok. Bagaimana kita dengan karyawan kita? Bagaimana kita dengan persahabatan kita? Oh Pak, saya dengan sahabat wes apik banget Pak. Saya adalah orang yang sangat setia kawan. Bagus, sudah lurus. Tapi ternyata dengan pasangan kita enggak lurus. Dengan karyawan kita menjadi bos yang sangat baik. Tapi dengan orang lain kita enggak. Jadi standar Tuhan adalah lurus dalam segala aspek kehidupan kita. Itu standar Tuhan. Maka hari ini masing-masing kita mau introspeksi diri. Sudahkah kita lurus? Standarnya apa? Yesus Kristus. Kehidupan dan perkataannya Yesus itu standar hidup kita. Kalau hari ini ternyata masih bengkok, mari kita mau luruskan. Karena Allah memasang tali sifat dan mengukur hidup kita dengan standar ukuran Allah, yaitu lurus. Batu penjurunya siapa? Yesus. Maka hari ini ukurkanlah hidup kita dengan Yesus. Hiduplah sebagaimana Tuhan Yesus pernah hidup. Saya selalu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan mengingatkan teman-teman, kalau mereka mau mengambil keputusan, maka saya katakan, bayangkan kalau Tuhan Yesus di posisimu, apa yang akan Yesus lakukan. Untuk itu maka engkau harus kenal Yesus. Bagaimana cara kenal Yesus? Baca Alkitab, enggak ada cara lain. Ya, Pak, tiap minggu saya datang dengar khotbah Pak. Cukup, saudara. Khotbah itu cuma berapa banyak sih? Kita butuh makanan tambahan setiap hari di rumah. Baca, pelajari, di situ kita makin kenal Yesus. Makin tahu isi hati Yesus. Makin tahu pikiran Yesus. Sehingga kita bisa hidup sesuai standar yang Allah inginkan, yaitu kehidupan Yesus ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari hari ini kita mau hidup sesuai standar Allah. Hidup kita oleh karena anugerah. Apapun yang kita terima hari ini semua oleh karena Allah, oleh karena anugerah Allah. Mari kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena setiap saat Allah bisa datang minta pertanggungjawaban kita terhadap apa yang Allah berikan selama ini. Ketika Allah datang minta pertanggungjawaban kita, kita bisa berdiri dengan gagah dan mempertanggungjawabkan semua yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Karena standar kita apa? Standar Allah dan lurus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk perintah-perintah Tuhan. Isi hati Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, mari berkati kami supaya kami menjadi orang-orang
yang terus hidup sesuai dengan standar Allah, terus hidup lurus sesuai dengan isi hati Allah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kasih setiamu yang terus memelihara hidup kami. Biarlah hari ini kami menjadi semakin sempurna seperti Allah adalah sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.